Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrida Santi Fajar dengan NPM 2017-4350-1996. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat sebagai persyaratan tugas akhir dengan judul Perancangan Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam KSP CU Mitra Sejahtera berbasis Java NetBeans. Penjelasannya akan dimulai dari mengubah aplikasi menjadi jar sampai aplikasi siap digunakan. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menyalakan SAM terlebih dahulu. Di sini saya telah menyalakan SAM dengan mengklik Start pada Apache dan Start pada MySQL. SAM sendiri berfungsi sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri dari beberapa program, salah satunya yaitu Apache dan MySQL. Selanjutnya, saya akan membuka aplikasi NetBeans. Di sini saya akan mengubah program yang telah saya buat ke dalam bentuk jar dengan memilih project yang akan diubah. Lalu klik build. Kita tunggu sampai proses selesai. Setelah selesai, masuk ke File Manager. Lalu pilih di mana program disimpan. Lalu klik folder disk. Disk merupakan folder tempat hasil project yang telah menjadi jar. Lalu kita klik file yang sudah berbentuk jar. Dan ini merupakan tampilan awal dari program. Pada menu ini terdapat dua button login, di mana menyesuaikan pada hak aksesnya. Pertama, saya akan memilih button admin terlebih dahulu. Klik button admin. Setelah diklik, maka akan muncul menu login admin. Di dalam form ini terdapat beberapa button dengan fungsinya masing-masing. Terdapat tombol kembali yang fungsinya untuk kembali ke menu utama pada aplikasi ini. Kemudian terdapat button kosongkan yang memiliki fungsi untuk membersihkan tulisan yang ada pada field. Saya akan menginput username dan password terlebih dahulu. Kita akan coba kosongkan field dengan mengklik button kosongkan. Lalu kita akan memasukkan lagi username dan password. Selanjutnya klik login. Nah, bila username maupun password tidak sesuai, maka akan tampil pesan bahwa username dan password salah. Selanjutnya kita akan memasukkan ulang username dan password. Nah, bila username dan password benar, maka user akan masuk ke dalam menu admin. Di menu admin terdapat 4 form dengan 1 form master data anggota dan 3 form transaksi yang terdiri dari transaksi simpanan, pinjaman, dan angsuran. Pertama, saya akan membahas menu data anggota. Pada menu ini diperuntukkan admin untuk mengelola data, mulai dari menambahkan data anggota baru, mengubah data anggota, dan menghapus data anggota.
Selanjutnya, saya akan memasukkan data baru. Di sini, nomor anggota akan berganti secara otomatis berdasarkan urutan data yang telah dimasukkan. Kita akan masukkan data anggota baru. Selanjutnya, klik simpan. Data akan otomatis tersimpan ke dalam tabel. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mengubah data yang baru saja ditambahkan. Pertama, klik data pada tabel. Lalu kita coba ubah nama anggota. Lalu klik button ubah. Data berhasil diubah. Pada form data anggota, terdapat button cetak yang memiliki fungsi untuk mencetak kartu anggota koperasi. Yang pertama, klik tabel pada data anggota yang ingin dicetak kartunya. Lalu klik button cetak. Sistem akan menampilkan kartu anggota koperasi dari data anggota tersebut. Admin dapat mencetaknya langsung maupun menyimpannya dalam bentuk file. Pada kolom pencarian, kita dapat mengetikkan data yang hendak kita cari. Di sini kita akan mencari data yang baru saja kita tambahkan. Maka sistem akan otomatis memunculkan data pada tabel. Dan saya hendak menghapus data yang baru saja ditambahkan dengan mengklik data pada tabel. Lalu klik hapus, klik yes, maka data berhasil terhapus. Selanjutnya, saya akan mengelola data transaksi simpanan. Kita klik simpanan, maka sistem akan memunculkan form transaksi simpanan. Di sini nama transaksi didapatkan berdasarkan urutan dari data yang sebelumnya. Dan nama admin terinput secara otomatis berdasarkan login admin pada saat itu. Sekarang kita isi tanggal transaksinya, nomor anggota,
klik button info simpanan. Sistem akan menampilkan informasi simpanan yang berupa kode simpanan, jenis simpanan, jumlah iuran, dan keterangan. Kita pilih simpanan wajib. Di sini kita akan mencari nama anggota dan melihat apakah anggota ini sebelumnya sudah pernah melakukan transaksi simpanan atau belum. Kita lihat total yang paling akhir dari transaksi simpanan sebelumnya. Di sini totalnya berjumlah 2.125.000. Maka saldo lama kita tulis 2.125.000. Kita klik enter. Maka ini merupakan nominal yang harus dibayar. Jenis pembayaran tunai, dan klik simpan. Maka data akan tersimpan pada tabel dan database. Untuk mencetak struk transaksi, kita bisa mengklik tabel pada data yang ingin dicetak struknya, lalu klik cetak. Maka sistem akan menampilkan struk transaksi simpanan, di mana admin bisa atau dapat mencetaknya langsung maupun menyimpannya ke dalam bentuk file. Di sini button bersihkan berfungsi untuk menghapus isi field secara bersamaan. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan form transaksi pinjaman. Sama seperti sebelumnya, nomor transaksi ini didapatkan secara otomatis berdasarkan urutan transaksi yang telah terjadi, dan nama admin terinput secara otomatis berdasarkan login admin pada saat itu. Sekarang kita input tanggal transaksi. Jumlah pinjaman didapat berdasarkan kesepakatan pengurus koperasi. Di sini saya akan menginput jumlah pinjaman sebesar 5 juta. Klik simpan. Maka data akan otomatis tersimpan pada tabel maupun database. Sekarang saya ingin mencetak data yang baru saja diinput. Kita cari data terlebih dahulu. Kita klik data pada tabel, lalu klik cetak. Maka sistem secara otomatis akan memunculkan slip bukti transaksi pinjaman. Admin dapat mencetaknya langsung maupun menyimpannya dalam file. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan transaksi angsuran pinjaman. Sama seperti sebelumnya, nomor transaksi didapat secara otomatis berdasarkan urutan pada transaksi sebelumnya, dan nama admin didapat secara otomatis berdasarkan login admin pada saat itu. Sekarang kita akan menambahkan data transaksi angsuran yang baru.
Saat kita klik button info, maka akan muncul data pinjaman anggota yang berisi nomor anggota, nama anggota, kode pinjaman, jenis pinjaman, total pinjaman, nama pinjaman, dan jumlah angsuran. Sini kita klik data pinjaman yang baru saja kita tambahkan. Kita cari data atas nama Ana. Apakah dia telah melakukan angsuran atau belum? Jika belum, maka kita tulis di sini angsuran pertama. Jumlah pinjaman sebelumnya sama seperti jumlah pinjaman awal. Jenis pembayaran kita pilih transfer. Kita klik simpan. Maka data secara otomatis akan tersimpan pada tabel transaksi angsuran. Selanjutnya kita akan mencetak struk transaksi angsuran yang baru saja kita input dengan mengklik data pada tabel, lalu klik cetak. Maka sistem secara otomatis akan menampilkan struk transaksi angsuran. Admin dapat mencetaknya langsung ataupun menyimpannya dalam file. Nah, itu tadi merupakan pengelolaan data pada menu admin. Kita bisa mengklik menu utama bila tidak ada kegiatan administrasi di menu admin. Lalu kita keluar, kita klik kembali untuk kembali ke menu awal. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan pengelolaan data pada menu ketua. Kita klik tombol ketua. Berikut merupakan tampilan dari login menu ketua. Di sini juga terdapat beberapa button yang memiliki fungsi sama seperti button di menu login admin. Kosongkan untuk membersihkan file secara keseluruhan. Sekarang saya akan memasukkan username ketua dan passwordnya. Kita klik login. Nah, bila username dan password tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan berupa username dan password salah. Sekarang kita kembali untuk memasukkan username dan password. Kita klik login. Bila password dan username benar, maka sistem akan memunculkan menu ketua. Di menu ketua terdapat 3 data master dan 4 data laporan. Saya akan mendemonstrasikan pengelolaan pada data admin. Dalam form data admin ini, ketua memiliki hak akses dalam pengelolaannya, seperti menyimpan ataupun menambahkan data baru, mengubah data, dan menghapus data. Kita coba untuk menambahkan data baru. Username dan password di sini diperuntukkan
untuk admin dalam melakukan login ke dalam sistem. Sekarang kita klik simpan. Maka data akan berhasil tersimpan ke dalam tabel maupun ke dalam database. Sekarang kita coba ubah data yang baru saja kita input dengan mengklik data pada tabel. Kita klik ubah, maka data akan terubah. Selanjutnya, tombol bersihkan berfungsi untuk membersihkan seluruh field yang terisi secara bersamaan. Kita klik, lalu kita klik bersihkan, maka field akan kosong. Selanjutnya, kita akan coba untuk mencari data yang baru saja kita masukkan. Klik data. Dan untuk menghapus, kita dapat menghapus data dengan mengklik data pada tabel, lalu klik tombol hapus. Maka data akan terhapus. Selanjutnya, kita akan mengelola data simpanan. Form info simpanan berhubungan dengan transaksi simpanan pada menu admin. Di sini berisikan tentang informasi simpanan. Kita akan memasukkan data baru. Kita klik simpan, maka data akan tersimpan. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengubah data dengan mengklik data pada tabel. Lalu klik ubah, dan data akan terubah. Lalu selanjutnya kita input data pada kolom pencarian untuk mencari data yang ingin kita cari. Kita akan mencari data yang baru saja kita input. Nah, maka tabel akan memunculkan data tersebut. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menghapus data yang baru saja kita input dengan mengklik data pada tabel. Lalu klik tombol hapus. Maka data akan terhapus. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan pengelolaan data pada data pinjaman. Data info pinjaman merupakan menu yang berisi data-data informasi pinjaman, dan menu ini berhubungan dengan menu transaksi pinjaman pada menu admin. Sekarang kita coba untuk menginput data baru. Kita tulis kode pinjaman. Jumlah pinjamannya lama pinjaman 5 bulan dan bunga pinjaman 2%. Kita klik simpan, maka data berhasil tersimpan. Selanjutnya, kita akan mengubah data yang baru saja kita input dengan mengklik data pada tabel.
kita klik ubah, maka data akan otomatis terubah. Selanjutnya, kita akan mencoba button bersihkan. Klik button bersihkan. Jadi button bersihkan memiliki fungsi untuk membersihkan field dari tulisan secara keseluruhan dan secara bersamaan. Selanjutnya kita akan cari data yang baru saja kita input. Maka data akan tertampil pada table. Setelah itu kita akan coba untuk menghapus data yang baru saja kita input dengan mengklik data pada table. Lalu klik hapus. Maka data akan terhapus. Selanjutnya kita akan melakukan pengelolaan pada menu laporan. Pertama kita akan mencoba mengelola laporan anggota. Pada menu ini terdapat button laporan tahunan yang berfungsi menampilkan data per tahun. Kita klik button laporan tahunan. Maka data per tahun akan muncul di table. Lalu button laporan bulanan yang berfungsi menampilkan data per bulan. Dan button laporan mingguan yang berfungsi menampilkan data per minggunya. Di sini karena administrasi anggota belum ada yang terjadi di setiap minggu, maka data pada tabel kosong. Di sini ketua koperasi juga dapat menyesuaikan pengecekan laporan dengan mengubah tanggalnya dan klik pada button cari. Klik cari, maka data akan tertampil pada table. Selanjutnya, pada kolom pencarian kita dapat mencari data. Maka data akan muncul pada table. Kemudian untuk tombol cetak digunakan untuk mencetakkan laporan. Kita akan coba untuk mencetak laporan per tahun. Klik tombol cetak. Maka sistem akan menampilkan laporan anggota per tahunnya. Ketua koperasi dapat mencetaknya langsung maupun menyimpannya dalam sebuah file. Selanjutnya kita berpindah pada laporan transaksi simpanan. Sama seperti laporan anggota, pada laporan transaksi simpanan terdapat juga button laporan tahunan yang berfungsi menampilkan data per tahun, dan button laporan bulanan yang berfungsi menampilkan data per bulannya, dan button laporan mingguan yang berfungsi untuk menampilkan data per minggunya. Dan sama seperti sebelumnya, ketua juga dapat menyesuaikan pengecekan laporan dengan mengubah tanggalnya dan klik button cari. Sini kita akan mengubah tanggal dari bulan 1 Juni sampai dengan 1 Juli. Kemudian klik button cari. Karena data
pada periode ini tidak ada, maka tabel tidak menampilkan data apapun atau kosong. Selanjutnya, pada kolom pencarian kita dapat mencari data yang ingin kita cari. Kita ketik nama anggota unit. Maka tabel akan menampilkan data dengan nama anggota unit. Kemudian kita akan mencoba untuk mencetak laporan bulanan. Klik button laporan bulanan, kemudian klik cetak. Sistem akan memunculkan laporan bulanan dari transaksi simpanan. Ketua koperasi dapat mencetaknya secara langsung maupun menyimpannya ke dalam bentuk file. Selanjutnya, kita akan berpindah pada menu laporan transaksi pinjaman. Sama seperti menu sebelumnya, button laporan tahunan pada menu laporan transaksi pinjaman berfungsi untuk menampilkan data per tahun, dan button laporan bulanan yang berfungsi untuk menampilkan data per bulan. Kemudian, button laporan mingguan yang berfungsi untuk menampilkan data per minggunya. Kita akan mencoba untuk mengecek laporan dengan mengubah tanggalnya. Kemudian klik cari, dan ini merupakan data laporan transaksi pinjaman periode 1 Juli sampai dengan 1 Agustus. Kemudian pada kolom pencarian ini berfungsi untuk mencari data pada tabel. Kita akan coba mencari data. Maka tabel akan memunculkan data dengan nama anggota Deswanti. Kita juga dapat mencari berdasarkan nomor anggota, kemudian kita akan mencoba untuk mencetak laporan per minggu. Klik tombol cetak, dan sistem akan memunculkan laporan transaksi pinjaman koperasi per minggunya. Kemudian ketua koperasi bisa langsung mencetaknya maupun menyimpannya dalam sebuah file. Lalu kita akan lanjut ke laporan transaksi angsuran. Pada menu laporan transaksi angsuran juga terdapat button-button dengan fungsi yang sama seperti menu laporan sebelumnya. Button laporan tahunan yang berfungsi menampilkan data per tahun, dan bulanan memunculkan data laporan transaksi per bulannya, serta mingguan yang menampilkan data per minggunya. Dikarenakan tidak terjadi administrasi transaksi angsuran per minggu, maka data pada tabel akan kosong. Dan kita input data pada kolom pencarian. Maka data dengan nama Purwanto akan muncul pada tabel. Atau
data dengan nomor anggota BA0002 akan muncul pada tabel. Kemudian kita akan mencetak laporan per tahunnya. Klik button cetak, maka sistem akan menampilkan laporan transaksi angsuran per tahunnya. Ketua koperasi dapat mencetaknya langsung maupun menyimpannya dalam sebuah file. Klik menu utama untuk kembali ke menu awal dari menu ketua. Kemudian kita klik button keluar untuk keluar dari menu ketua, dan kembali untuk kembali ke menu awal dari aplikasi. Oke, cukup sekian demonstrasi dari aplikasi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.